Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Moms and Dad yang sudah bergabung di siang hari ini bersama kami Dunia Parenting. Seperti biasa di siang hari ini kita kembali hadir menemani Moms and Dad semuanya di live Instagram kita, dan kali ini kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Hermina Jatinegara. Kali ini sudah hadir di sana Ibu Dokter cantik kita. Kali ini kita akan membahas hal yang belum pernah kita bahas di dunia parenting ini, Dok, ya. Terkait perawatan kulit. Iya, Dokter Rinrin. Terkait perawatan tubuh dan kulit moms and dad sebelum dan sesudah menikah. Biasanya kalau dulu masih gadis, masih kinclong, Dokter Rinrin, kalau udah nikah kendor semua, begitu. Makanya siang hari ini kami ingin sekali ngobrol banyak dengan Dokter Rinrin. Kali ini kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Hermina Jatinegara, moms and dad bisa kunjungi akun Instagram mereka di @rsu Hermina Jatinegara, dan juga bersama kami ada Dokter Rinrin Pusparini, spesialis kulit ya, Dok, ya? Ya, kulit dan kelamin. Oh, kulit dan kelamin. Oke. Teman-teman bisa kunjungi akun Instagram pribadinya Dokter Rinrin di @rinrinpusparini. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Baik, Dokter Rinrin, mungkin saya langsung serahkan ke dokter. Selanjutnya waktu dan tempat pada dokter ini. Silahkan, dokter. Oh, baik. Terima kasih sudah mengundang saya dalam acara ID Lab kali ini. Sebenarnya kan ini tidak direncanakan ya, jadi apa yang bisa apa yang menjadi pertanyaan dan apa yang bisa saya jawab, boleh silahkan. Jika tadi menyinggung tentang masalah kesehatan kulit ya sebelum dan setelah menikah, sebenarnya sih tidak bisa dibedakan setelah menikah atau sebelum menikah ya, karena target kita kan sebenarnya sehat seumur hidup ya. Jadi baik sebelum ataupun setelah menikah ya kita harus berusaha agar kulit kita sehat ya. Ya dengan cara apa ya, tentu ada perawatan tertentu ya. Kalau untuk tubuh kan tentu misalnya pakailah moisturizer secara teratur setiap habis mandi, kemudian pakai sabun dan atau perawatan kulit lainnya yang sesuai dengan jenis kulitnya. Misalnya kalau kulit sensitif kan tidak bisa sembarangan dengan dengan memakai semua jenis merek sembarangan kan. Jadi harus disesuaikan, karena kalau sembarangan malah akan menimbulkan masalah, mulai timbul radang segala macam. Mulai timbul eksim misalnya, kemudian setelah itu ada bekas-bekas hitam yang banyak, yang tentu secara kosmetik kan akan sangat mengganggu ya. Nah, kemudian untuk wajah misalnya, perawatan apa ya, perawatan rutin yang dasar dulu yang penting ya. Yang dasar itu ya jaga kulit sehat juga sama. Kalau untuk wajah itu tergantung dari tipe kulitnya, karena kalau tipe kulit jerawatan dengan yang kering itu tidak bisa sama. Atau jadi misalnya kalau yang berjerawat, cuci muka lah secara teratur dengan jenis sabun yang sesuai untuk jenis kulitnya, kemudian memakai obat-obat atau krim yang tujuannya untuk menghilangkan penyebab dari jerawat tersebut. Seperti yang kita ketahui kan, kalau jerawat itu yang pertama terjadi karena adanya sumbatan ya, sumbatan keratin ya, jadi harusnya lepas dengan lancar, ini lengket nutup-nutupin pori. Nah, pori-pori itu juga kan tempat keluar dari kelenjar minyak ya. Nah, kalau udah ketutup tuh makin numpuk tuh, ada sel mati, ada minyak. Itu makanan yang enak buat bakteri. Jadi bakteri tumbuh berkembang biak. Nah, setelah itu baru radang segala macam. Jadi zat-zat yang bisa melancarkan itu semua, jadi sumbetannya dilepaskan, kayak gitu. Itu tentu diperlukan. Nah, kalau untuk yang jenis kulit kering pada wajah, ya diperlukan moisturizer yang tepat, kayak gitu. Dan hindari matahari, misalnya jangan menantang matahari di jam yang sangat terik, dengan hanya memakai sunblock seadanya. Karena pemakaian sunblock itu juga itu ada aturannya gitu. Tidak bisa yang pemakaian kita yang sehari-hari kita pakai yang cuma tipis-tipis aja, apakah itu menolong untuk menghindari matahari atau
memblok, nggak bisa sih membloknya, men-screen matahari itu tentu tidak bisa. Jadi ada aturannya berapa gram per sentimeter kayak gitu. Jadi jangan coba-coba kita menantang matahari dalam kondisi kulit kita hanya memakai sunblock seadanya. Seperti itulah pokoknya yang untuk menyehatkan kulit itu tentu perlu konsultasi juga ya, karena masyarakat kan belum mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk perawatan kulit dirinya itu, diri masing-masing ya. Jadi tidak bisa kan disamakan misalnya orang ini ngikutin temennya trennya ini nih, ayo kita rame-rame beli krim yang ini, kan banyak ya online segala sekarang musimnya kan begitu. Di satu orang bisa oke-oke aja bagus, tapi di orang lain kan itu malah bisa bikin masalah. Sebenarnya kalau merawat wajah sendiri itu harus dimulai dari usia berapa sih dok secara urgen? Sekarang banyak sekali ya dok ya anak-anak SMA mulai 17, SMP pun sudah mulai skincare. Sebenarnya diperbolehkan mulai usia berapa nih? Sebenarnya kalau udah masalah yang anak-anak yang prapuber pun ya, misalnya anak SD kelas 5, kelas 6 sudah banyak loh yang datang berobat karena timbul jerawat. Ya, karena seperti kita ketahui kan sebelum puber itu, sebelum menarche ya, mulai menstruasi pertama kali itu ada terjadi lonjakan hormon androgen. Nah, hormon ini yang mendasari kenapa mulai timbulnya jerawatan segala macam. Yang hormon ini yang mendasari tadi, yang kenapa kok keratinnya jadi lengket-lengket gitu. Nah, jadi nggak lepas dengan sempurna, yang bikin minyaknya juga nggak bisa keluar dengan lancar kayak gitu. Nah, ini yang mendasari kenapa adalah adanya lonjakan hormon androgen. Kalau anak-anak yang belum terjadi, yang belum dekat-dekat puber, belum dekat menarche seperti itu kan masih halus segala macam, belum ada masalah kan gitu. Kalau ini dok, jadi ada batasan usia sih, tergantung dari masalahnya. Kalau udah datang di umur segitu, di umur baru SD kelas 5, baru SD kelas 6, ya kita harus obatin, karena kalau enggak kan nanti dia ada masalah juga, bukan hanya nggak pede, malu sama temennya, nanti dia ada stres emosional misalnya, jadi minder lah kayak gitu kan. Jadi bukan hanya masalah muka, tapi juga ada psikisnya juga bisa terganggu gitu. Jadi sebaiknya kalau umur segitu ya diobatin juga tetap gitu. Apalagi kalau udah ya lebih dari 30 tahun gitu ya dok, apalagi ya. Itu apalagi itu untuk mencegah proses itu sedikitnya. Jadi kalau masalah ini dok, jadi kalau ada yang mengatakan masih SD, SMP, SMA jangan skincare deh, nanti malah rusak kulitnya, itu hoax ya dok ya berarti? Iya, hoax ya, tentu saja hoax. Nanti dia dibiarkan itu jerawat ringan, kemudian jadi jerawat sedang, kemudian menjadi jerawat berat karena tidak mendapat terapi yang tepat. Nah, kalau udah tiba jerawat berat misalnya, nanti bekasnya juga lebih parah gitu kan, lebih kasihan lagi, dan pengobatannya pun akan lebih mahal. Kalau makin cepat kita obati dalam waktu yang efisien dan efektif, secepat mungkin ya, dan efektif, maka bekasnya juga akan lebih cepat hilang, akan tidak begitu meninggalkan bekas gitu. Dan seiring dengan kondisi jerawatnya juga akan lebih cepat sembuh, maka bekasnya juga akan lebih minimal gitu. Dibandingkan kita biarkan berat terus, itu kasihan. Berarti sebenarnya tidak akan ada ketergantungan ya dok ya. Nanti kamu udah sekali ke salon, udah sekali ke dokter, udah sekali skincare, nanti ketagihan loh gitu. Nanti kalau nggak lagi rusak loh. Masih kecil ya, nanti itu jadi rusak loh gitu dok. Ya itu kembali karena banyaknya salah persepsi ya. Kan skincare ini kan tujuannya untuk menyehatkan kulit kan. Nah, menyehatkan kulit juga termasuk diantaranya adalah tidak berjerawat, tidak aflek, tidak berjerawat, tidak kusam, keriputnya minimalis gitu ya kalau udah usia ya. Jadi apa namanya ya, kita harus obatin. Baik, sebenarnya
Kalau setelah melahirkan penyebab kulit kering itu apa sih dok? Ini ada pertanyaan, penyebab kulit kering setelah melahirkan itu apa sih dok? Penyebab kulit kering setelah melahirkan ya ada Melahirkan, ya. kaitannya dengan hormon hamil ya. Kan itu ada peningkatan progesteron, estrogen ya. Kan banyak juga ya yang datang berobat karena adanya dermatosis pada kehamilan. Mungkin banyak yang mengalami ya. Jadi gatal-gatal biasanya di tempat perutnya dulu. Kalau yang namanya PUPPP, mungkin udah banyak juga sih pasien yang udah mengetahui bahwa dia menderita, dok saya PUPPP katanya, karena sekarang kan suka buka-buka Google segala macam ya. Cuman pasien kadang benar diagnosanya, kadang enggak kayak gitu ya. Padahal sebenarnya yang satu lagi tuh yang sering terjadi gatal-gatal pada kehamilan yaitu atopic of pregnancy. Nah itu enggak beda lagi dengan yang PUPPP itu. Tetapi keduanya memang dipicu oleh hormon pada kehamilan kayak gitu. Nah, itu juga disertai dengan kulit yang kering. Kalau mulai muncul keluhan tersebut disertai dengan jadi ya karena pengaruh hormonal tersebut ya perawatannya tentu harus ekstra ya. Kalau sudah mulai ada keluhan gatal dan seterusnya, maka berobatlah, diobati dengan benar. Jadi supaya nanti bekasnya juga nggak jelek-jelek banget, nggak luas banget gitu. Kalau gatal-gatal pada saat kehamilan dibiarkan, nanti bekasnya juga akan lebih banyak, lebih luas gitu, dan pengobatannya lebih mahal lagi gitu. Obat yang diperlukan kan tentu lebih banyak gitu. Baik. Berarti Ya, solusinya harus kering ya. Solusinya harus periksa ya dok ya, berarti ya. Iya, yang pertama bisa dikerjakan oleh masyarakat ya, kalau misalnya kulit kering yang tentu pakai moisturizer kan. Nah, tetapi kalau sudah terjadi inflamasi, sudah terjadi radang, sudah terjadi gatal, biasanya moisturizer sebaik apapun tetap akan gat merahnya itu tetap ada, dan itu memerlukan obat. Jadi nanti diberikan obat tambahan. Jadi moisturizer itu bisa untuk pencegahan dan mengurangi ya, dan mengobati sedikit. Tetapi kalau sudah inflamasinya sudah terlalu muncul ya, maka harus dibutuhkan obat-obat yang lain juga gitu. Nggak hanya moisturizer. Ini bukan bermaksud saya untuk menafikan sekarang banyak berjamurnya salon-salon kecantikan ya dok ya. Yang mungkin di sana ada konsultan beauty-nya yang bukan spesialis kulit gitu. Menurut dokter Rinrin sendiri bagaimana dok? Apakah itu bisa menjadi alternatif? Putus-putus Mas Agus? Maaf, terputus. Sinyal sini atau sinyal sana? Oke, sekarang udah. Oh, sudah dokter? Halo, sudah dok? Oh ya. Ya, sekarang kan sedang berjamur klinik-klinik kecantikan ya dok ya, yang terkadang memang ada konsultan beauty-nya yang mungkin bukan berarti saya putus-putus lagi ya. Halo dok. Mati Mas Agus? Mati? Ya, belum. Halo. Sinyal di sini. Apa sinyal di sana? Oh. Enggak ya, oke ya. Berarti di sana ya. Sinyal kita yang jelek kan Mas? Di sini hujan deras sekali dok. Oh ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya juga hujan dengan internet ya. Oh ada ya. Dokter Rinrin. Iya. Stretch mark yang sudah lama apakah bisa hilang dok? Kalau stretch mark yang lama itu kan sudah putih ya. Nah, memang sulit sekali untuk sampai hilang banget ya. Paling samar dan lebih kecil ukurannya. Ininya ya, lebarnya ya, itu bisa diperkecil sih.
Jadi yang paling baik sih dari awal ya, kalau ada stretch mark yang masih eritema, masih merah, terus masih hiperpigmentasi ya, merah, hitam kayak kemarin ya awal-awal tertimbulnya, nah itu diobatin lebih cepat itu lebih baik. Jadi lebih kemungkinan untuk berhasil lebih baik. Tapi bukan berarti kalau udah putih udah putus asa, enggak, bisa kok dikerjakan. Banyak modalitas yang bisa dikerjakan untuk stretch mark yang white striae ini ya, yang bentuknya putih ya. Nanti lama-lama juga samar sih. Yang saya amati lama-lama samar, asalkan rajin, itu aja kuncinya, rajin. Selain hanya misalnya ada obat oles juga, kemudian ada juga tindakan-tindakan yang dikerjakan ya. Kemudian ya disertai dengan hidup sehat tentunya itu ya. Selalu kan kesehatan kulit juga adalah cerminan dari kesehatan organ semua ya. Betul. Kesehatan tubuh kita juga ya. Betul sekali dok. Jadi kalau harus lebih awal artinya ketika awal-awal hamil dong dok berarti. Ya kalau awal hamil juga boleh ada obat-obat oles yang bisa dioleskan pada saat aman pada saat kehamilan. Nanti udah lahiran baru kita lakukan tindakan-tindakan gitu, misalnya laser misalnya, atau skin booster kayak gitu, yang tujuannya untuk merangsang pembentukan kolagen. Kalau awal-awal itu biasanya faktor inflamasi yang lebih berperan, jadi masih kemerahan segala kayak gitu. Kita berikan antiinflamasi pada saat awal terapi, tapi bukan antiinflamasi semacam steroid, itu nggak boleh. Steroid malah bikin atrofik kan, nggak boleh. Jadi dikasih antiinflamasi yang lain. Nah, ini menarik. Selain obat oles itu. Oke. Ini menarik dokter Indri. Sekarang kan banyak sekali produk-produk gluta dan produk-produk sebangsanya itu ya. Antioksidan ya. Iya, itu boleh nggak sih dok sebenarnya? Glutathione, kemudian apa sih satunya glutathione itu? Vitamin C biasanya kalau injeksi, vitamin C sama glutathione biasanya kalau injeksi. Betul dok. Itu yang boleh dikonsumsi itu yang mana sih dok? Yang tidak dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, ataukah yang sudah dihasilkan oleh tubuh kita tambah dari luar juga boleh? Itu seperti apa dok? Iya. Jadi sebenarnya kan ada yang enzimatik sama non enzimatik ya, antioksidan itu ya. Jadi kalau yang non enzimatik misalkan vitamin A, C, E itu kan antioksidan yang non enzimatik ya. Ya itu disesuaikan dengan tubuh sih. Jika kadarnya kurang dan kita makannya juga kurang, variasi dari buah-buahan, sayurnya memang kita kurang gitu, jarang makannya cuman nasi lauk aja lah, protein aja misalnya, sementara yang sayur buah-buahan kurang, ya boleh aja ditambahkan, misalnya kita konsumsi setiap hari vitamin C, vitamin D, itu kan apalagi sekarang zaman COVID ya, kayaknya semua orang udah mulai lebih mengutamakan minum suplemen deh, udah menjadi hal yang lumrah, udah jadi biasa, udah lebih aware ya untuk kebutuhan vitamin kayak gitu ya. Kalau dulu mungkin ya nggak terlalu seperti sekarang lagi zaman COVID ya, karena kan sekarang lebih mengutamakan kesehatan tubuh, gimana caranya untuk stay safe kan gitu kan. Betul. Jadi ya kalau memang kurang, dan itu sebenarnya kalau mau objektif bisa diperiksa loh di lab. Jadi kadar vitamin A kita berapa, kadar vitamin D kita berapa. Kalau misalnya kita mau konsumsi dan kita nggak mau blind consumption ya, jadi nggak yang asal konsumsi aja, misalnya saya mau ngecek dulu, ya itu tentu lebih bagus. Jadi ada data yang objektif bahwa kita kekurangan vitamin ini, maka kita konsumsi ini kayak gitu. Berarti itu bisa berhubungan dengan kondisi kulit kita ya dok ya? Ya kondisi, kalau kulit, maksudnya kondisi kulit yang mana? Ketika sekarang semakin bertambah usia kok berbeda dengan ketika masih gadis ya. Ketika masih gadis pakai skincare yang biasa-biasa aja, kulit bagus, mulus. Ketika sudah agak 30 tahun ke atas, dikasih perawatannya agak mahal dikit aja juga masih sama aja gitu dok. Apakah itu juga berhubungan dengan kondisi di dalam tubuh ya? Untuk wajah dok? Untuk wajah, baik. Ya, ya memang kan kondisi waktu muda dengan usia itu kan tentu berbeda ya, dari segi
turnover selnya, dari segi recovery selnya, Oke, kan oke. tentu ada sel-sel yang sudah mengalami aging ya, perbaikannya juga lebih lama kayak gitu ya. Tentu perawatannya tentu berbeda. Dulu mungkin ya nggak usah diapa-apain juga bagus-bagus aja Ya. gitu. Tapi kalau usianya ya perlu diapa-apain dan disesuaikan dengan kondisi atau apa yang terjadi pada kulitnya gitu. Misalnya ya yang tadi seperti saya udah disebutkan ya, kondisinya apakah ada jerawat ataukah ada flek, kan pada usia tuh suka banyak mulai disertai dengan flek-flek gitu kan. Nah itu disesuaikan perawatannya itu. Berarti cantik itu mahal ya, Dok? Betul ya, Dok? Ya, tetapi lebih ini lagi ya, lebih mahal lagi kalau kita tidak percaya diri gitu. Lebih mahal lagi. Lebih apa ya? Kalau percaya diri, jadi bukan artinya kita cantik itu dipamerin, bukan, tapi untuk kepercayaan diri kita, kita senang, kita happy ya, gitu Ya, dengan betul. kulit sehat ya, sebenarnya bukan kulit sehat otomatis cantik gitu ya. Jadi maksudnya bukan untuk cantik-cantikan gimana, tapi tujuannya adalah untuk sehat sih gitu. Kalau mau jujur sih sebenarnya juga, kalau mau jujur ya, Dok ya, kalau memang wajah ngeflag jerawat, sebenarnya kalau mau jujur ya nggak pede perempuan itu, istri-istri juga nggak pede ya, Dok, sebenarnya. Ya tentu saja tidak pede, ngaca aja males mungkin atau gimana gitu. Jadi ya itu makanya itu lebih mahal lagi dibandingkan sebenarnya dengan tadi dibilang cantik mahal gitu. Tapi apa yang didapat itu lebih ini lagi, lebih value lagi gitu. Betul, Dokter. Ini ada pertanyaan, Dok. Kenapa ibu menyusui itu kulitnya jadi hitam ya, Dok? Ini tadi mungkin berhubungan lagi dengan hormon tadi yang Dokter Rindun sampaikan ya, Dok? Hormon. Iya, betul. Kan pada saat Milan juga kan suka jadi lebih hitam-hitam kan, misalnya di putingnya, terus di garis yang di perut itu tuh kan suka lebih hitam, di lipatan-lipatan juga lebih hitam. Itu karena pengaruh hormonal sih. Nanti lama-lama sih setelah berapa bulan atau setahun misalnya itu akan berkurang sih hiperpigmentasinya. Tetapi kalau tetap bertahan ya datanglah ke dokter untuk diberikan depigmenting agent yang supaya si pigmentnya akan berkurang dengan cepat dan tidak menimbulkan efek samping. Karena hati-hati juga pada area lipatan, misalnya hitam-hitam gitu ya. Lalu dia ngobatin gitu, atau dia berobat salah, malah jadi iritasi, jadi merah-merah, kemudian jadi lebih hitam. Jadi datang ke sini, misalnya di keteknya dia mau putih, katanya keteknya hitam gitu, mau putih, tapi malah jadi tambah hitam setelah diobatin gitu. Terus aduh sayang banget. Nah, jadi saya berikan krim, ada yang tapi kadarnya disesuaikan, ya pokoknya kebutuhan kulitnya disesuaikan. Kemudian di laser, nah hasilnya itu bagus, alhamdulillah. Jadi tidak. Jadi hati-hati di daerah lipatan itu, malah kalau pakai krim yang bikin iritasi malah bikin hitam baru, bukannya menghilangin hitam tapi malah nambah hitam gitu loh. Betul. Berarti ini saya minta saran sebagai orang awam ya, Dok ya. Kan sekarang banyak sekali salon kecantikan yang tidak ada dokter kulitnya di sana. Banyak sekali nih, Dok, apalagi di daerah-daerah. Saran dari dokter sendiri untuk kami yang para awam ini bagaimana, Dok? Itu bisa jadi alternatif karena murah ya, Dok ya. Sebenarnya aman-aman aja nggak sih, Dok, gitu loh. Kita facial ya tidak ada dokter kulitnya di sana, hanya konsultan beauty lah, istilahnya beauty consultant kayak gitu. Iya. Kalau hanya facial aja sih itu kan ya tidak akan memberikan hasil yang begitu signifikan ya kalau facial aja. Tapi juga tidak akan memberikan efek samping yang begitu signifikan. Jadi ya biasa-biasa aja gitu ya. Bisa aja, tetapi jangan berharap lebih gitu. Ingin kulitnya kinclong gimana dengan facial, nggak bisa gitu. Nah, kalau kulitnya masalahnya lumayan, tentu saja tidak bisa diatasi, ya mau nggak mau harus cari dokter spesialis kulit yang
pengalaman dalam bidang ini gitu, dalam bidang kosmetik ini ya, estetika ini. Baik, siap Dokter Rindin. Ini kita ke Instagram. Ini tadi ada pertanyaan di Instagram, mana tadi? Kenapa setelah melahirkan kulit jadi sensitif, dokter? Ya, ini tentu masih kaitannya dengan seputar hormonal ya. Jadi mungkin kulitnya lebih kering. Nah, kalau lebih kering kan tentu lebih sensitif karena kan bariernya rusak atau kurang ya, kadar lipid antar selnya kurang, seramiknya kurang, free fatty acidnya kurang, tentu saja itu bikin kulitnya kering dan akan menjadi sensitif. Ya, pakailah moisturizer yang isinya mengandung kandungan-kandungan tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan moisturizer gitu. Ya, nah terus ya selain itu juga segala macam perawatan kulitnya harus disesuaikan dengan untuk kulit kering atau kulit hipersensitif. Misalnya sabunnya pilihlah untuk kulit hipersensitif. Terus mandinya jangan mandi air hangat mulu gitu, atau enggak rendeman air hangat mulu, itu makin kering kulitnya makin sensitif kayak gitu. Oke. Ini tadi dokter ini sampaikan ya aturan sunblock. Emang aturan sunblock ada ya dok ya? Aturan pemakaian sunblock. Ya, jadi sunblock itu kalau mau aman itu pakainya tuh tebel banget gitu. Cemong gitu, cemong itu lebih aman. Pakai setengah jam aja sebelum pergi, setengah jam. Jadi dia nyerap dulu, kita cemong dulu biarin. Tapi dia nyerap dulu, baru kita keluar. Kayak gitu. Misalnya mau kegiatan di pantai atau main golf kayak gitu ya. Nah itu kan di bawah langit ya. Nah itu pakainya cemong. Gak bisa pakai yang kita sehari-hari pakai gitu yang cuman untuk supaya kan kalau pakai sunblock juga suka ada lebih jadi cerah gitu ya. Nah kalau cuman untuk lebih cerah gitu nggak membantu untuk menahan matahari, tidak. Jadi benar-benar cemong. Kalau dosisnya itu 2 mg per centimeter persegi. Oh, harus cemong. Coba ya. Hitung. Meskipun pakai helm. Pokoknya udah cemong aja. Meskipun pakai helm sebenarnya tetap aja. Jadi ya, dok, ya, mending. Mending ya kalau ada masker, ada helm mending. Tetapi sebenarnya dari faktor panas itu juga hati-hati tuh. Panas ya. Bukan hanya karena UV-nya tapi karena heat-nya panas ya. Itu juga bisa menyebabkan pigmentasi loh, pigmentasi karena heat, karena panasnya ya. Siap. Tidak hanya karena langsung paparannya ya dok ya. Iya, betul. Nah dok, kalau untuk yang budget minimal lah dok, budget minimal yang mungkin belum bisa harus ke klinik dokter kecantikan misalnya. Paling standar sederhana lah dok untuk merawat kulit kita, apalagi yang sudah menikah dan berusia 30 tahun ke atas lah dok. Untuk produk-produk pasaran di gimana Mbak, keputus? Halo? Keputus lah. Sudah kedengar dok? Iya. Ya. Untuk yang kelas-kelas budget keputus lagi Mbak. Aduh. Kalau yang tidak mampu ke dokter kulit dok, ada perawatan yang disarankan minimal paling gampang, paling murah gitu loh dok, Rindin. Minimal paling rendah. Ya kalau ya harus disesuaikan dengan jenis kulitnya juga ya. Kalau yang kulit kering ya minimal pakai moisturizer aja. Plus sunblock tentu saja ya kalau kulit kering. Nah kalau jerawat ya kalau jerawatnya minimalnya tetap harus ada obat yang melepaskan dari sumbatan itu, tetap harus ada. Kalau enggak ya nggak ada hasilnya sama sekali gitu. Dan itu nggak bisa dikira-kira sendiri ya dok? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus konsultasi. Dikira-kira nanti iya nanti salah. Ya salah ya. Bahkan iya. Kalau yang kulitnya kebetulan tidak begitu banyak masalah, ya dengan kira-kira sendiri gitu dan kulitnya cukup tambeng ya, mungkin nggak ada problem yang signifikan ya. Tapi kalau kena ke kulitnya banyak masalah, kemudian kulitnya juga sensitif, udah. Baik, dokter. Tapi ya sebaiknya sih konsumsi ya, karena ada hasilnya gitu. Kalau misalnya
apa yang dibeli bebas itu biasanya hasilnya nggak gitu ini kok, nggak gitu signifikan, nggak ada perubahan signifikan yang bisa terlihat gitu. Karena produk massal ya dok ya? Iya, itu tentu saja jangka aktifnya juga tidak akan tinggi ya, karena kan bahaya, nggak boleh mempercayai iklan komersial ya dok ya? Iya. Iya, ikan komersil kan banyak, sabun apa gitu, mereknya langsung apa misalnya, udah gitu kinclong, padahal jenis fleknya itu notosori yang dalam fleknya, yang laser aja harus energi tinggi gitu, yang dan nggak sekali kayak gitu. Ini dengan sabun hilang gitu, itu hoax hoax iklannya. Iya oke dok. Kalau di Hermina sendiri, ini dok, kalau untuk pengobatan kulit, kecantikan itu, ini belum tercover BPJS saat ini ya dok ya? Sudah tercover belum ya dok ya? Iya, betul. Belum? Tidak. Oh tidak tercover. Baik. Kemudian penyakit, ini ada pertanyaan tentang penyakit rosacea ada ya dokter? Rosacea ya mas ya? Rosacea itu rosacea itu jadi merah-merah mukanya, udah gitu ada kayak jerawat-jerawat gitu, ada namanya papul pustul, terus ada pembuluh darahnya juga lebar-lebar merah-merah, yaitu apalagi itu harus datang berobat karena ada obat yang khusus, nggak ada obatnya disediakan bebas gitu. Betul. Oke. Jadi berbahaya nggak dok kalau rosacea, apalagi disertai iya, rosacea-nya udah disertai hidungnya ada tambah bengkak, terus strukturnya udah nggak rata misalnya kayak gitu. Oke. Jadi berobatlah ke dokter yang sesuai. Oke. Ini berarti kalau ditanya solusinya harus ke dokter ya. Baik, kalau tahi lalat itu bisa dihilangkan kah dok? Gimana? Kalau tahi lalat itu bisa dihilangkan nggak dokter Ririn? Bisa. Banyak dioperasi, dieksisi. Oh dioperasi ya berarti ya? Dioperasi di rumah sakit. Baik, siap. Beda sama kelainan pigmen ya. Kalau kelainan pigmen kan bisa di laser. Kalau tahi lalat di laser nggak inilah, mau berapa kali mahal aja tapi hasilnya kurang bagus, jadi lebih baik di eksisi aja. Termasuk di lipatan-lipatan khusus, yang lipat-lipatan dalam itu sebenarnya kalau mau pakai krim-krim pun nggak bisa hilang ya dok ya? Kayak di selangkangan. Di lipatan keluhannya apa? Hitam di selangkangan, ketiak, kayak bisa. Hanya pakai bisa hilang. Hanya pakai krim saja, krim yang sekarang banyak beredar itu sebenarnya bisa nggak dok? Oh, kalau yang beredar saya tidak tahu tuh, karena tapi yang pasti ya kalau yang beredar bebas itu ya tadi untuk keluhan yang agak moderate gitu ya, yang agak sulit gitu ya, itu biasanya tidak akan ngefek apa-apa. Jadi sebaiknya tetap, dan takutnya ada efek samping juga karena area di sekitar situ kan area yang sangat sensitif. Kalau timbul merah, inflamasi yang berat, malah akan timbul hitam baru. Kemudian kalau misalnya sekarang kan ada juga yang online ya, betul. Gitu, ada krim-krim apa gitu. Nah itu juga sama sih, hati-hati ya, karena kan pemakaian krim-krim yang misalnya krim dokter tapi online gitu ya. Nah itu kan tidak bisa sih, kalau menurut saya sih itu harus individu ya, datang terus dengan edukasi, informasi yang sangat detail, baru bisa dikerjakan dengan betul, nggak bisa sembarangan. Walaupun atas nama made by dokter kulit ya dok ya? Itu nggak bisa sembarangan loh ngasih obat untuk area-area tersebut. Iya. Itu berani-berani ya gitu dikasih online tanpa edukasi yang betul, dan isinya juga apa dulu gitu kan, tentu krim juga kan beda-beda ya. Beda-beda. Baik, siap dok. Kalau ini tadi saya mau nanya apa, lupa ini.
apakah ada cara mengatasi? Nah, ini Dok, ini kan sekarang banyak ya katanya produk-produk natura, masker alami. Sebenarnya kalau sudah keriput, sudah usia 30 ke atas dengan aturan pakai alami, bikin sendiri, itu sebenarnya ngefek nggak, Dok? Hmm, apa namanya? Menurut saya sih tidak, ya. Butuh berapa Ya, puluh tahun karena gitu kan ya, Dok? bukan butuh berapa tahun, mungkin tidak ada efek, bahkan Tidak bisa ada bikin efek. iritasi kayak gitu. Oke. Biasanya pada kulit sensitif malah bikin iritasi. Kan untuk masuk ke dalam kulit memberikan efek itu kan harus melalui barrier kulit dulu. Barrier kulit itu harus dilewati dengan zat yang sangat kecil, zat yang sangat kecil. Nah, kalau yang dari alami yang di apa misalnya apa ya? eh Makanan apa ya, pepaya misalnya di blender lalu ditempelin di muka kayak gitu. Nah itu apakah vitaminnya bisa masuk ke dalam kulit dan memberikan efek? Itu tidak, karena harus ada karier apa namanya krim tertentu yang membawa vitamin itu bisa masuk ke dalam kulit dengan ukuran yang sangat kecil sehingga bisa melewati barrier kayak gitu. Oh, Dan itu dibuat gitu, oke. didesain khusus gitu. Oh, Nggak bisa itu. Dan kalau pada kulit yang tambeng tadi lagi ya, kalau kulit tambeng mungkin dikasih pepaya atau apa gitu, kasih yang nggak masalah gitu ya. Dan dia merasa segar mungkin karena efek dinginnya apa segala gitu. Nah, tetapi pada hati-hati lagi pada kulit yang sensitif, penempelan-penempelan seperti itu dari bahan yang alami seperti itu bisa malah menimbulkan dermatitis kontak iritan. Tuh. Jadi jangan Jadi sok-sokan tidak alami ada. ya. Oke, oke, oke. Iya. Wah, saya paham sekarang. Bagaimana cara menghilangkan mata panda, Dokter Rinrin? Ini ada pertanyaan melalui Oh. grup WhatsApp kami. Bagaimana cara menghilangkan mata panda? Ya kalau mata pandanya karena kurang tidur ya tidurlah yang cukup kayak gitu. Terus kalau kan tapi ada juga ya karena faktor genetik ya memang apa namanya sekitar matanya itu gelap gitu ya. Faktor genetiknya banyak kan, ras-ras tertentu sekitar matanya memang gelap. Nah, ya itu harus pakai krim-krim depigmenting khusus untuk area tersebut. Nanti lama-lama sih bisa lebih cerah kalau dia sekaligus untuk mengurangi keriputnya di area tersebut. Ya kalau makanya ya, itu kalau kurang tidur ya tidur aja dulu yang cukup deh. Baik, Dokter. Ini tadi ini kebanyakan karena pertanyaannya lebih ke hormon ya, Dok ya. Jadi penyebab gatal-gatal setelah melahirkan. Pertanyaannya lebih seputar itu nih, Dok. Ya, dan patut kita ketahui juga. Jadi kalau semakin usia pelembab alami kita itu makin menurun. Jadi kulit kita bisa makin kering kayak gitu seiring usia. Jadi beda misalnya dulu waktu anak-anak nggak kering kayak gini. Kenapa sekarang udah usia 30 tahun kering-kering, mulai gatal-gatal. Terus dulu waktu apa namanya remaja misalnya kena deterjen tangannya nggak kenapa-napa. Tapi sekarang usia 40 apa berapa kena deterjen aja langsung iritasi tangannya kayak gitu. Itu karena ya pelembab alaminya aja udah beda. Semakin berkurang seiring usia. Baik. Ini apa sih yang terjadi pada tubuh setelah melahirkan, Dok? Ini pertanyaan beda nih, Dok. Apa sih, Dok, yang terjadi pada tubuh setelah melahirkan dari sisi kulit aja lah, Dok? Ya, pada tubuh ya kan awalnya kalau pada saat hamil tuh kan melar gitu, terus kan bisa timbul, bisa pecah tuh kolagen kan, tadi udah tahu kan stretch marks dia itu karena apa namanya distress mekanik ya, distress mekanik tuh jadi apa dia menggelembung melewati dari kemampuan kulit itu gitu, jadi makanya dia pecah kan kolagen elastinnya, makanya jadi stretch mark kayak gitu. Nah itu yang terjadi satu pada setelah kehamilan ya pada kulit kita, karena kejadian stretch mark ini cukup tinggi pada kehamilan, itu tinggi gitu. Nah jangankan pada hamil, pada sekarang banyak kasus yang saya obatin anak-anak remaja juga stretch mark. Itu karena peningkatan berat badan ya, adanya pengaruh hormonal kayak gitu. Nah
Terus kelainan lain pada setelah melahirkan ya, tadi kan pigmentasi bisa di areola, bisa di lipatan-lipatan, yaitu dikasih obat depigmenting juga. Kemudian kalau perubahannya karena pada saat kehamilan suka disertai gatal-gatal, merah-merah, kemudian meninggalkan bekas kan. Nah, jadi hitam-hitam lagi. Nah, itu harus diobatin juga kayak gitu. Ya, secara umum ya setelah melahirkan ya tentu lebih kendur ya. Ya, solusinya apa dok? Kalau untuk lebih karena kendur ini solusi paling terbaik yang paling efektif apa dok? Iya. Ya kalau udah untuk latihan fisik udah dikerjakan, olahraga segala itu kan mengencangkan juga ya. Nah kemudian untuk pria kendor tertentu yang tidak bisa dengan latihan fisik ya datanglah berobat, karena bisa pakai alat untuk mengencangkan, misalnya di area perut, di area bokong misalnya, di pakai alat untuk mengencangkan kayak gitu. Berarti semua di rumah sakit, di spesialis dokter kulit itu semua ada alatnya ya dok ya? Insya Allah. Baik dokter. Nah ini dok, satu pertanyaan yang mengganjal di saya. Sebenarnya jerawat itu emang bisa keturunan nggak sih dok? Bener nggak sih jerawat itu keturunan gitu? Karena keponakan saya itu katanya dia keturunan dari ibunya, kakaknya itu jerawat semua gitu. Kan jerawat ini sangat banyak ya, prevalensinya itu banyak sekali gitu. Jadi sulit untuk diketahui ini genetik atau tidak. Gitu. Jadi yang nggak genetik pun juga sering jerawatan banyak ya. Tetapi memang pada riwayat keluarga dengan jerawat yang berat itu biasanya anaknya juga disertai dengan jerawat yang berat kayak gitu. Tapi nggak semua anak. Biasanya anaknya ada 4, bapaknya yang jerawatnya berat gitu dulu sampai bopeng-bopeng gitu ya. Anaknya ada 4, nggak semuanya jerawatan berat gitu. Hanya 1, misalnya kakaknya lain enggak, ngikut ke ibunya, ada yang kayak gitu. Jadi untuk penyakit genetik sih tidak, jerawat bukan disebut penyakit genetik karena prevalensinya yang sangat banyak ya. Tetapi faktor genetik di sini juga berperan. Kalau faktor isi piring, isi makan tuh, kalau betul nggak sih memang telur itu bikin jerawat? Apa itu isi piring? Kenapa isi piring? Gimana? Isi piring maksudnya karena pola makan si ibu, akhirnya anak ikut pola makan si ibu, kemudian jerawatnya sama dengan si ibu, itu berhubungan nggak sih dok sebenarnya? Jadi nggak semua makanan berhubungan sih. Ada sih makanan-makanan tertentu yang bisa memicu atau memperberat jerawatnya. Misalnya produk susu, kemudian kadar gula yang tinggi, itu yang bisa memperberat jerawatnya. Kalau telur dok? Nggak apa-apa. Telur tuh nggak bikin jerawat ya? Nggak apa-apa ya? Nggak bikin bisul juga. Kalau dulu kan telur nggak boleh bisul, dihindari semua. Nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan. Jadi dia defisiensi nutrisi, anak-anak defisiensi nutrisi karena semua nggak boleh. Baik. Berarti dok, telur tidak bikin jerawat, termasuk daging-dagingan, ayam, ikan nggak bikin jerawat ya dok ya? Iya. Tidak secara lengkap. Tadi udah tahu patogenesisnya itu ada 4 jerawat itu ya, karena hiperkeratinisasi folikuler. Jadi keratinnya yang tadi yang banyak dan nggak lepas-lepas numpuk di situ nutupin. Nah itu yang pertama. Yang kedua minyak yang berlebihan yang nggak bisa keluar juga karena tertutup gitu. Terus adanya bakteri di situ karena ada makanan tadi ya. Itu yang ketiga, ada bakteri gitu. Kemudian yang keempat adanya inflamasi. Dan yang berikutnya yang di bawahnya lagi adalah adanya hormon. Nah, itu di patogenesis itu tidak ada makanan, tidak ada. Tetapi makanan bisa berpengaruh, itu yang tadi, yang sejauh ini yang diteliti ya, produk susu, turunannya ya, berserta turunannya susu, kemudian sama gula. Baik, gula siap. Gula tinggi. Baik dok.
Ini Dokter Rinrin masih bisa kita lanjutkan dulu atau sampai pukul berapa, Satu Dokter? lagi ya, karena Satu mau lagi. ditungguin Oh, baik, dokter. pasien. Baik, siap Dokter Rinrin. Ini Nunggu. satu lagi, Dokter. Dok, saya pakai facial wash, kenapa malah jadi jerawatan semenjak pandemi, Dok? Padahal sebelumnya nggak pernah jerawatan. Semenjak pandemi, pakai facial wash ini malah jerawatan. Oke. Kalau sabun itu sebenarnya tidak begitu berdampak sebenarnya, karena kan kontaknya juga sebentar, ya namanya sabun berapa menit sih gitu ya, gitu. Tetapi ya harus disesuaikan juga, jangan sabun itu malah bikin kering, bikin perih, bikin gatel kayak gitu ya, bikin iritasi kayak gitu, itu harus disesuaikan. Kalau berhubungan dengan pandemi, biasanya yang bikin timbul jerawat adalah karena pakai masker. Oke, Masker yang lama gitu. Itu gesekan ya, akne mekanik yang terjadi, akne mekanik karena gesekan oleh masker. Kemudian karena faktor oklusif juga, jadi lembab, keringat, panas, itu memperburuk keadaan kayak gitu. Ya, solusinya bukan nggak pakai masker, salah. Tapi pakailah perawatan. Kalau siangnya kita pakai masker, tentu jadi beban buat kulit gitu ya, kalau pakai masker. Nah, malam harinya harus ada selalu krim perawatan yang kita oles untuk menyehatkan kulit kembali. Jadi pakai masker nggak masalah, yang penting kita punya penawarnya kayak gitu loh. Jangan jadi nggak mau pakai masker, nggak boleh, harus pakai masker selama pandemi gini. Artinya memang kalau kulit dipegang, digesek itu memang malah sering bikin timbul jerawat berarti ya, Dok ya? Iya, nggak boleh banyak manipulasi tangan ke muka ya, karena nanti makin menambah jumlah bakteri. Tadi kan udah yang diketahui kan ada kolonisasi bakteri P. acnes ya, atau C. acnes. Nah, kalau kita tambah dengan pegang-pegang muka segala macam, tangannya juga kotor, tangan kita juga ada banyak bakteri gitu. Nah, makin berkembang biaklah jerawat di muka, makin nambah spesies lagi yang lain, jadi makin beratlah jerawatnya kayak gitu. Baik. Jadi janganlah kebiasaan pegang muka. Jadi pegang muka ini boleh hanya saat sabunan dan saat pakai krim. Baik, siap. Dokter Rinrin, terima kasih sekali ilmunya di siang hari ini. Mohon maaf dokter kalau kita banyak kendala putus-putus. Ya, terima kasih juga untuk Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Semoga bisa bekerja sama lagi di lain waktu. Dokter Rinrin, terima kasih. Sampai jumpa. Kami dari Dunia Planet mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.